Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini terletak di sebelah timur negara Australia dan di timur laut Kaledonia Baru, serta berbatasan dengan negara Fiji di sebelah barat dan juga di selatan berbatasan dengan Kepulauan Solomon. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Vanuatu. Republik Vanuatu adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki 83 pulau di Pasifik bagian selatan. Negara ini dulunya bernama Hebrides Baru semasa masa kolonial. Vanuatu adalah negara kepulauan yang berbentuk Y yang terdiri dari 83 pulau vulkanik yang baru yang relatif kecil. Secara geologis, baru 65 di antaranya pulau yang dihuni, dengan jarak dari pulau paling utara ke pulau paling selatan adalah sekitar 1.300 km. Dua pulau dari kepulauan ini yang bernama Matheus dan Hunter juga diklaim dan dikendalikan oleh negara Prancis sebagai bagian dari kolektivitas Prancis di Kaledonia Baru. Ibu kota negara Vanuatu ialah Port Vila dan sebagai kota terbesar yang ada di negara Vanuatu. Negara Vanuatu memiliki populasi sebanyak yaitu 243.304 jiwa, yang dimana jumlah pria lebih banyak dibandingkan jumlah wanita. Pada tahun 1999, menurut kantor statistik dari negara Vanuatu, tercatat ada 95.682 laki-laki dan 90.996 perempuan. Penduduk lokal Vanuatu disebut dengan Ni Vanuatu dalam bahasa Inggris. Ni Vanuatu sendiri adalah kelompok paling banyak yang ada di negara Vanuatu, yaitu dengan persentase 98,5% dan merupakan keturunan dari Melanesia. Sedangkan sisanya terdiri dari campuran orang-orang Eropa, Asia, dan orang-orang kepulauan Pasifik lainnya. Secara historis, 3 pulau di sana sempat dijajah oleh Polinesia. Sekitar 20.000 Ni Vanuatu tinggal dan menetap di Selandia Baru dan negara Australia. Bahasa nasional Republik Vanuatu adalah bahasa Bislama dan bahasa resminya adalah bahasa Bislanma, Inggris, dan Prancis. Bahasa yang digunakan untuk keperluan pendidikan adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sedangkan bahasa Bislama adalah bahasa Pidgin, meski sekarang menjadi Kreol di daerah perkotaan. Pada dasarnya, Bislama menggabungkan tata bahasa Melanesia biasa dengan kosakata bahasa Inggris. Bislama sekarang ini menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Vanuatu. Selain bahasa tersebut, terdapat 113 bahasa asli yang masih kerap dituturkan oleh orang-orang di Vanuatu. Kepadatan bahasa per kapita Vanuatu adalah yang tertinggi di dunia dengan rata-ratanya hanya 2.000 pembicara per bahasa. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Bislama sebagai bahasa pertama telah banyak merambah pada bahasa lokal yang penggunaannya telah menurun dari 73,1% menjadi 63,2% dalam jangka waktu 10 tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2009. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Vanuatu ialah Negara Kesatuan Republik Parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Sedangkan luas dari negara Vanuatu ialah sebesar 12.189 km persegi. Mayoritas penduduk di negara Vanuatu ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 223.920 jiwa atau dengan persentase 93,3%. Lalu ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 200 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Kemudian ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 2.880 jiwa atau dengan persentase 1,2%. Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 9.840 jiwa atau dengan persentase 4,1%. Kelompok Vanuatu pertama kali melakukan kontak dengan orang Eropa pada tahun 1606 ketika penjelajah Portugis yang bernama Pedro Fernandes de Queiroz berlayar untuk kerajaan Spanyol.
Shalom, selamat sore, selamat datang dalam acara pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rama yang dirangkaikan dengan perayaan Hari Doa Sedunia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang empunya dan pemilik persekutuan kita, karena atas perkenaannya kita boleh disempatkan bersama-sama untuk bersekutu dalam acara kita pada sore hari ini. Baik ibu-ibu yang berada dalam ruangan gereja maupun ibu-ibu yang berada dalam ruangan virtual di rumah masing-masing. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertemuan bulanan kita pada sore hari ini edisi Maret 2021 mengangkat tema mengenai negara Vanuatu. Perlu sedikit kami sampaikan mengenai negara Vanuatu, mengapa kami berpenampilan seperti seragam orang Papua. Seperti ibu-ibu kekasih boleh melihat, ini dikarenakan bahwa sebagian besar penduduk di negara Vanuatu adalah orang Melanesia. Orang Melanesia itu dikatakan seperti orang yang mirip dengan orang Papua. Hampir kebudayaan mereka mengambil dari negara Papua. Tetapi Vanuatu sendiri itu merupakan daerah di sebelah timur Australia. Jadi berdekatan juga dengan negara Papua sendiri, daerah Papua sendiri. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekilas mengenai negara Vanuatu yang akan kita bersama-sama ikuti ibadahnya pada sore hari ini. Adapun susunan rangkaian acara yang sama kita lalui pada sore hari ini, pembukaan yang sementara sedang berlangsung, acara yang kedua, Him Mars PWGT, acara yang ketiga profil dari negara Vanuatu, yang keempat ibadah, yang kelima himne dan penutup. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Luciana Rompon. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat profil dari negara Vanuatu, kita akan mendengarkan sambutan
dari Ketua PWGT Jemaat Rama yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Rosalia Sambo. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. PWGT? PWGT? Terima kasih. Yang terkasih, pelayan firman yang sekaligus Ketua PMG Jemaat Rama, Ibu Pendeta Berta Patu. Yang terkasih penasihat PWGT Jemaat Rama. Yang terkasih rekan-rekan pengurus yang boleh hadir di dalam ruang ibadah, dan yang terkasih ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Rama yang berada di rumah masing-masing menyaksikan ibadah ini secara virtual, secara live streaming. Hari ini tanggal 19 Maret tahun 2021, PWGT Jemaat Rama mengadakan ibadah syukur bulanan yang dirangkaikan dengan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang mengangkat tema membangun di atas dasar yang kuat, Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tahun lalu kita juga mengadakan HDS yang mengangkat tema tentang perempuan atau wanita Zimbabwe. Dan tahun ini kita mengangkat tema perempuan atau wanita dari negara Vanuatu yang tadi telah secara garis besar kita telah dijelaskan oleh pembawa acara. Hanya bedanya tahun ini dan tahun lalu kita masih bisa merayakan memperingati HDS dengan tatap muka dan kehadiran ibu-ibu yang datang dalam ibadah itu cukup banyak. Sementara tahun ini dikarenakan wabah pandemi yang juga pada bulan ini tepat 1 tahun, maka kita mengadakan ibadah secara semi virtual di mana ibu-ibu yang hadir pada saat ini di ruang ibadah adalah merupakan perwakilan dari pengurus masing-masing bidang 1 orang dan kemudian keterwakilan ibu-ibu anggota PWGT di kelompok-kelompok diwakili oleh koordinator kelompok. Sungguh kami sangat mengharapkan bahwa kita masih bisa mengadakan ibadah secara tatap muka. Tetapi sekali lagi karena keadaan yang mengharuskan kita untuk melaksanakan ibadah ini secara semi virtual. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa ibadah pada sore hari ini menggunakan prokes yang sangat ketat sehingga kami mengharapkan bahwa hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi. Dan PWGT Jemaat Rama menjunjung tinggi keputusan daripada PMG untuk tidak mengadakan ibadah tatap muka di atas 30 orang. Jadi yang hadir pada sore hari ini tidak sampai 30. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, proker atau program kerja kita tahun lalu, tahun 2020, setelah kita evaluasi dalam rapat program kerja atau rapat kerja pada bulan Januari kemarin, itu terlaksana kurang lebih 40 sampai 50%. Hal ini dikarenakan banyak sekali program kerja yang kita canangkan itu tidak terjadi, tidak terlaksana karena keterbatasan kita. Karena pandemi ini membuat kita harus untuk berada di rumah saja. PSB persembahan bulanan untuk tahun ini kembali dilaksanakan dan sudah dijalankan ke semua kelompok-kelompok
dan koordinator kelompok sudah mendapatkan PSB itu, dan untuk pelaksanaannya sampai bulan Maret. Untuk ibadah rutin juga hasil keputusan rapat kerja kita sudah laksanakan mengikuti aturan main daripada jemaat, yaitu kebaktian rumah tangga. Jadi ibadah rutin PWGT sudah mulai dijalankan sama dengan aturan main daripada KRT atau jemaat, yaitu bahwa ibadah itu hanya dihadiri oleh keluarga inti, kemudian pelayan firman, setelah itu liturgos dan koordinator kelompok. Hal ini dimaksudkan adalah untuk membatasi pergerakan kita dan kita tidak mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu kita juga mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Komisi Ibadah PWGT Komisi Ibadah Gereja Toraja Jemaat Rama, yaitu membatasi kehadiran orang dalam ibadah. Ibadah tersebut juga perlu kita ketahui bahwa itu bukan merupakan suatu keharusan. Itu tergantung daripada nyonya rumah. Jika sudah nyaman menerima tamu dan mau serta rindu untuk menerima layanan ibadah PWGT, maka pelayanan ibadah dilaksanakan. Tetapi jika nyonya rumah tidak nyaman dan belum bisa menerima tamu, maka ibadah tidak dilaksanakan. Selanjutnya kita juga akan menjadi nyonya rumah pada ibadah syukur bulanan Klasis Makassar Tengah pada bulan Juni. Jadi PWGT Jemaat Rama akan menjadi nyonya rumah pada ISB pada bulan Juni. Untuk ibadah Zoom rencananya akan dilaksanakan 1 bulan sekali. Besar harapan kami bahwa ibu-ibu bisa mengikuti ibadah ini. Selain kita menambah iman untuk meningkatkan imun, kita juga mungkin bisa saling melepas rindu melalui ruang virtual Zoom. Dan perlu diketahui bersama bahwa saat ini pengurus sudah membentuk satu tim kerja, yaitu tim kerja Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rama. Tim kerja ini akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu Paskah dan Natal PWGT. Dan untuk 2 kegiatan tersebut akan dikondisikan dengan keadaan kita. Jadi nanti tim yang akan meramu kegiatan acara tersebut dan akan dilaksanakan secara virtual live streaming. Kegiatan yang akan dekat kita laksanakan ikuti adalah ibadah emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku, dan itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 bulan April nanti. Dan rencananya Paduan Suara PWGT Jemaat Rama akan mengambil bagian secara virtual. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 4 yang sudah berupaya untuk menjadi konvokator pelaksana ibadah pada sore hari ini. Kita mungkin berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Luar biasa. Dan ibadah sore ini itu sangat lain karena kita akan disajikan, kita akan dimanjakan mata kita untuk melihat secara langsung bagaimana wanita atau perempuan Vanuatu dalam beribadah. Jadi inilah gunanya kita mengangkat satu tema selama ISB dan ISB HDS Hari Doa Sedunia, dan itu mengikuti dari pengurus pusat. Tema-tema tiap tahun itu akan berganti. Terima kasih kelompok 4 sudah bersusah payah, berlelah-lelah. Kita percaya bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati ibu-ibu dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan pelayanannya di PWGT. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Berta Patu yang sudah bersedia memberi diri melayani kami PWGT Jemaat Rama. Kiranya Ibu selalu diberi kesehatan, diberi sukacita, kesabaran, sehingga pada kedepannya Ibu tetap selalu setia bersama dengan PWGT Jemaat Rama. Akhir kata, kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada Ibu Rosalia Sambo. Kita melangkah kepada acara yang selanjutnya, profil dari negara Vanuatu. Di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini terletak di sebelah timur negara Australia dan di timur laut Kaledonia Baru, serta berbatasan dengan negara Fiji di sebelah barat dan juga di selatan berbatasan dengan Kepulauan Solomon. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Vanuatu. Republik Vanuatu adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki 83 pulau di Pasifik bagian selatan. Negara ini dulunya bernama Hebrides Baru semasa masa kolonial. Vanuatu adalah negara kepulauan yang berbentuk Y yang terdiri dari 83 pulau vulkanik yang baru yang relatif kecil. Secara geologis, baru 65 di antaranya pulau yang dihuni. Dengan jarak dari pulau paling utara ke pulau paling selatan adalah sekitar 1.300 km. Dua pulau dari kepulauan ini yang bernama Matheus dan Hunter juga diklaim dan dikendalikan oleh negara Prancis sebagai bagian dari kolektivitas Prancis di Kaledonia Baru. Ibu kota negara Vanuatu ialah Port Vila dan sebagai kota terbesar yang ada di negara Vanuatu. Negara Vanuatu memiliki populasi sebanyak yaitu 243.304 jiwa, yang dimana jumlah pria lebih banyak dibandingkan jumlah wanita. Pada tahun 1999, menurut kantor statistik dari negara Vanuatu, tercatat ada 95.682 laki-laki dan 90.996 perempuan. Penduduk lokal Vanuatu disebut dengan Ni Vanuatu dalam bahasa Inggris. Ni Vanuatu sendiri adalah kelompok paling banyak yang ada di negara Vanuatu, yaitu dengan persentase 98,5% dan merupakan keturunan dari Melanesia. Sedangkan sisanya terdiri dari campuran orang-orang Eropa, Asia, dan orang-orang kepulauan Pasifik lainnya. Secara historis, 3 pulau di sana sempat dijajah oleh Polinesia. Sekitar 20.000 Ni Vanuatu tinggal dan menetap di Selandia Baru dan negara Australia. Bahasa nasional Republik Vanuatu adalah bahasa Bislama dan bahasa resminya adalah bahasa Bislanma, Inggris, dan Prancis. Bahasa yang digunakan untuk keperluan pendidikan adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sedangkan bahasa Bislama adalah bahasa Pidgin, meski sekarang menjadi Kreol di daerah perkotaan. Pada dasarnya, Bislama menggabungkan tata bahasa Melanesia biasa dengan kosakata bahasa Inggris. Bislama sekarang ini menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Vanuatu. Selain bahasa tersebut, terdapat 113 bahasa asli yang masih kerap dituturkan oleh orang-orang di Vanuatu. Kepadatan bahasa per kapita Vanuatu adalah yang tertinggi di dunia dengan rata-ratanya hanya 2.000 pembicara per bahasa. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Bislama sebagai bahasa pertama telah banyak merambah pada bahasa lokal yang penggunaannya telah menurun dari 73,1% menjadi 63,2% dalam jangka waktu 10 tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2009. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Vanuatu ialah Negara Kesatuan Republik Parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Sedangkan luas dari negara Vanuatu ialah sebesar 12.189 km persegi. Mayoritas penduduk di negara Vanuatu ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 223.920 jiwa atau dengan persentase 93,3%. Lalu ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 200 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Demikian profil dari negara Vanuatu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Perlu kami sampaikan dan kami himbau untuk demi hikmatnya ibadah kita berlangsung pada sore hari ini. Dimohon kesediaan kepada kita semua untuk alat komunikasi kita berupa gadget ataupun yang lainnya, nada deringnya tidak disilentkan ataupun tidak diaktifkan untuk sementara sampai ibadah kita selesai berlangsung.
Ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh liturgi Ibu Yuli Renden dan pelayan firman oleh Ibu Pendeta Berta Pato. Kepada liturgis disilahkan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan melakukan lagu Greeting Song. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us, He will bless us. We are here in His presence. We are one in God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 berlangsung dalam nama Bapa,
Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat duduk. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Menyambut pembacaan Mazmur, kita melakukan listening to the voice from Vanuatu. It is time to get together as a nation and family. Let's forget our differences and let's walk in unity. Let us build up Vanuatu with love and unity. We are family, we are one, we are in Vanuatu. From the north down to the south, all the islands, we are one. In God we stand, brothers and sisters, we are strong. Let us build up Vanuatu with love and unity. We are family, we are one, we are in Vanuatu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami
dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi kami otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu, suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengar perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan, pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah sembarangan di sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan Engkau dirikan bagiku? Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan.
Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Ya Ya Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan suara dari Vanuatu. Nama saya Retno. Saya anak kedua dari sebuah keluarga yang beranggotakan 8 orang. Saya berhenti bersekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya dan bukan saya, karena saya anak kedua dan karena saya seorang perempuan. Suatu hari saya mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima, tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa, tetapi saya tidak punya uang sendiri untuk membiayai pendidikan saya. Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak ada kesempatan dalam sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk dapat mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri studi Alkitab, dan terlibat dengan pelayanan kaum wanita gereja. Dengan tekad dan doa, iman kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk membiayai keluarga saya. Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjualnya di pasar para mama, di mana wanita lain seperti saya dengan sedikit pendidikan dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini. Saya sungguh bersyukur untuk keluarga saya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan saya memiliki 3 orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup saya dan berterima kasih karena Tuhan telah
menjadi sumber kekuatan saya dan membantu saya mempraktikkan apa yang telah saya pelajari selama ini, sehingga saya pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan. Di Vanuatu, banyak anak di pedesaan harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah berasrama pada usia yang masih sangat muda. Pendidikan tidak berlaku bagi semua orang. Pendidikan di sekolah diberikan dalam bahasa Prancis atau Inggris. Bislama adalah bahasa yang dipelajari untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi di perkotaan. Tetapi di daerah pedesaan juga terdapat bahasa mereka sendiri. Akses yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah masih dalam taraf pengembangan. Nama saya Moti, adik laki-laki saya, dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakak dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga barunya. Setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total. Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua. Maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di luar rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatasnamakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya, tetapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani saya dan berbagi cerita saya dengan orang lain bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan penyertaan-Nya. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak yang nyaris tumbuh seorang diri seperti saya. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan mengasihi mereka dan semoga ada rumah persinggahan yang dapat disiapkan bagi anak-anak di setiap negara di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi Vanuatu diperkirakan menjadi salah satu tertinggi di kawasan Pasifik. Malnutrisi menjadi isu penting di daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun tradisi menanam makanan organik di kebun cukup baik, namun industri penjualan susu bubuk dan makanan cepat saji telah menjangkau bayi dan anak-anak. Nama saya Jack Linda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di Port Vila. Saya kemudian pergi di Port Vila untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana, jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga untuk makan dan
untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa agar daerah pedesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan orang-orang muda untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Dengan 75% populasi di daerah pedesaan, dengan sedikit pilihan lapangan pekerjaan, kaum muda harus bermigrasi ke daerah-daerah yang memiliki peluang ekonomi lebih baik. Mereka yang datang dengan latar belakang pendidikan yang minim dan tidak memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di kota. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda menciptakan generasi yang tidak mampu melihat masa depan yang sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan kebijakan dan program untuk perbaikan daerah pedesaan, di mana kaum muda dapat menetap dan membaur dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Kita telah mengikuti bagaimana suara dari saudara-saudara kita perempuan Vanuatu. Dan saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang ada di rumah, melalui virtual maupun kita yang ada di ruang ibadah, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patut kami persembahkan kepadamu, Bapa Sorgawi, pada sore hari ini. Dalam ibadah syukur bulanan, dirangkaikan dengan hari doa sedunia, kami boleh dihadirkan oleh Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami dari Republik Vanuatu. Firman-Mu akan mendasari sukacita kami untuk bersama-sama berdoa dengan saudara-saudara kami di Vanuatu. Tapi siapakah kami ya Tuhan? Kami terbatas mendalami firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan diutus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada sore hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari mengikuti saya membacakan bagi kita. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh
sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Ada sukacita? Luar biasa. Saya pengen melihat senyum melalui mata ya, karena masker menutupi mulut kita. Hanya saya yang diizinkan buka masker ya. Mari kita bersama-sama memandang ke samping kiri kanan kita dan ya saling berkedip mata, memberi. Luar biasa. Tanpa terasa, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di Minggu Prapaskah yang keempat. Dan hari ini dalam ibadah syukur bulanan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita dirangkaikan dengan hari doa sedunia bersama dengan saudara-saudara kita di negeri atau di Republik Vanuatu. Tanpa terasa kita telah mendengar bagaimana saudara-saudara kita mengungkapkan pergumulannya. Bagaimana saudara-saudara kita bersama-sama melihat dan mengalami pergumulan dan penderitaan di tengah-tengah keberadaan di Vanuatu. Dan saat ini firman Tuhan datang menyapa kita dengan berfokus pada pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dalam pembacaan kita bersama-sama pada sore hari ini. Kalau kita datang di Gereja Ramah yang tempat kita di sini, memandang ketika pertama kali saya datang di Jemaat Ramah, melihat segi bangunan luar biasa kokoh bangunan ini. Memandang dari luar, kemudian saya masuk melihat bagaimana kondisi, bagaimana bangunan ini. Tentu bangunan ini dibangun dengan dasar yang pondasi yang kuat. Apa buktinya? Saudara-saudara, ketika kita masuk ke dalam melihat ya ada pilar-pilar. Dan saat ini di sebelah sementara kita menggumuli mendoakan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk kita bersama-sama pada sore hari ini menggumuli, melihat daya tahan sebuah bangunan itu, apakah kita melihatnya hanya dari luar, atau bagaimana kita melihat bahwa daya tahan bangunan itu kokoh dan kuat. Apa yang membuktikan? Ya di antara ibu-ibu, ya di antara kita yang ada saat ini mungkin ada yang arsitek, tahu persis bagaimana cakaran di bawah ini, bagaimana pondasi bangunan gereja ini. Mengapa bisa? Seberat apapun, sebesar apapun badai yang datang, apakah gedung ini tetap kokoh dan kuat? Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam pembacaan kita mengajarkan murid-muridnya. Dan juga mau mengutus murid-murid dan semua orang yang ada pada saat itu. Dalam inti pengajarannya mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana.
Saya yakin ini nats firman Tuhan, ayat firman Tuhan sudah kita hafal. Tapi kembali kita diajak untuk menggali dua macam dasar. Apakah kita dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat, menjadi orang yang bijaksana, ataukah kita dibangun di atas dasar yang tidak kuat atau di atas pasir? Apakah bangunan kehidupan kita di atas batu, karang, atau di atas pasir? Firman Tuhan mengatakan di sini, orang yang mendengar perkataanku melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut 25, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Rumah tidak roboh karena didirikan di atas batu. Kemudian selanjutnya ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bangunan seperti apa saya dan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan? Apakah saya dan kita semua dibangun di atas batu atau batu karang, dibangun di atas dasar yang kuat? Saudara-saudara kita di negeri Vanuatu sungguh mempunyai kerinduan. Mereka mengandalkan bahwa dalam membangun sebuah rumah sangat penting memikirkan dan melihat bagaimana iklim, bagaimana kondisi rumah itu. Bagaimana mereka mendasarkan rumah itu di atas batu yang kuat. Tadi kita mendengar bagaimana seruan saudara kita, kalau tidak kuat bangunannya akan roboh diterpa badai. Tapi ibu-ibu tadi menjelaskan bagaimana dia sebagai seorang perempuan, sekalipun pendidikan, sekalipun kekurangan keuangan, tapi ketika dia di atas bangunan yang kuat, menceritakan firman Tuhan, sejauh mana bagaimana hubungannya dengan Tuhan, mengandalkan Sang Pencipta kehidupan ini, dan bangunan itu akan kuat sejauh mana mereka membaca dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita membawa ke dalam kehidupan beriman kita ibu-ibu, dalam ibadah syukur bulanan dan hari doa sedunia, tentu kita semua ini orang-orang yang setiap saat ibu-ibu tetap di dalam gerakan cinta Alkitab. Sejauh mana firman Tuhan tidak sebatas kita baca, tetapi kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Kekuatan seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga, kekuatan rumah itu ketika diterpa goncangan, diterpa badai, tetapi tetap kuat karena ada keterhubungan kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan karena pandemi virus corona, mungkin ada yang mengatakan, Ibu Pendeta, beda orang yang sudah mengalami, keluarga terdekat yang mengalami bagaimana terpapar COVID. Bagaimana kehidupan yang rapuh ini, tetapi ketika kita kuat di dalam mengandalkan Tuhan, senantiasa kita melihat bagaimana hubungan itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dibangun di atas batu. Konteks ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan, dia sangat dekat dengan jemaat, dengan murid-murid dan orang-orang Farisi saat itu. Karena kondisi yang ada, batu, ketika bangunan di atas batu,
tentu akan kuat, berbeda ketika dibangun di atas pasir. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa latar belakangnya? Kenapa Yesus mengangkat dibangun di atas pasir? Karena saat itu terkadang sangat lama, kemudian baru turun hujan. Dan seolah-olah tanpa diperhatikan dengan baik, pasir-pasir yang ada dari luarnya kita melihat kokoh. Tetapi ketika tiba-tiba hujan turun, banjir melanda, yang kelihatan seperti batu rupanya pasir, dan tidak lama kemudian akan rubuh bangunan itu. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mau mengatakan dua hal yang sederhana. Apakah kamu orang bijaksana? Orang yang pandai, orang yang melakukan firman Tuhan, mengatakan dan melakukan, itu adalah orang bijaksana. Tetapi orang yang mengatakan dia bisa, dia katam membaca Alkitab, selesai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berkali-kali bolak-balik membaca firman, tetapi hanya sebatas di kepala, tidak mampu diaplikasikan kepada orang di sekitar, tidak mampu dilakukan kepada orang yang ada di sekitarnya, menyimpan akar pahit, tidak mampu memaafkan satu dengan yang lain. Dia dikategorikan dalam pembacaan kita, dia adalah orang yang bodoh. Nakwa malemo dalam persekutuan jadi pengurus, jadi anggota PWGT, setiap ada kegiatan ada di sana. Mantap liu tampilan dari luar. Tapi sejauh manakah dia hubungannya dengan Tuhan? Ibu-ibu yang tahu. Apakah ini refleksi bagi saya, pertanyaan bagi saya dan ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan? Apakah kita ini adalah orang yang bijaksana dikategorikan Tuhan? Yes, ketika ibu-ibu mengatakan yes. Sejauh mana ibu-ibu kuat kalau ada pergumulan dan tantangan saat ini? Ketika kita terpapar COVID, di sekitar kita orang-orang yang di sekitar kita terpapar, sejauh mana kita bergantung pada Tuhan? Ada alumni COVID, ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan, Ibu Pendeta, to diri umokan diomai kaburu. Hanya karena hubungan dengan Tuhan. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang menghadap hadirat Tuhan, itu seizin Tuhan. Tidak berarti dia tidak beriman, tapi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan kuat di dalam Tuhan. Yang nadikwa orang yang bodoh hanya sebatas tatandai, tapi kita tidak mampu melakukan. Magasa dan mataran firman Tuhan hari ini menguatkan saya, mengajak saya dan ibu-ibu sekalian melihat, iyole, tak esiarakah ku termasuk orang yang bodoh. Walaupun tingkat pendidikan kita sejauh atau setinggi langit, walaupun harta kekayaan kita tidak terukur, tetapi ketika dikatakan standar Tuhan Yesus, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan, dia adalah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang sebatas hanya mendengar, tak enak taruh rokok, tak enak lanteng kaki edena, dia dikatakan orang yang bodoh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menggumuli ini dan kita bersama-sama mengaminkan bahwa firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Bersama dengan saudara-saudara kita di Republik Vanuatu, mari kita bersama-sama perempuan Vanuatu mengajak 174 negara membangun kehidupannya, membangun rumah tangganya di atas dasar yang kuat. Ibu-ibu PWGT Jemaat Ramah, kita akan melangkah di depan menjadi pelopor untuk, ya, di Indonesia ini pergumulan kita ada perkawinan anak, pergumulan tatotemo, bagaimana mendampingi
anak-anak remaja kita, supaya ini tidak terjadi. Undang-undang akan diputuskan, dan bagaimana kita sebagai kaum ibu hadir di sana, menggumuli dan bersama-sama menjadi pendamping orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara-saudaraku, kita berterima kasih dan kita bersyukur kepada Tuhan yang menjaga kehidupan ini. Dia yang akan terus menguatkan kita, memberkati kita bersama dengan saudara-saudara kita di Republik Vanuatu dan semua ibu-ibu yang ada di seluruh negara-negara, 174 negara, memohon kepada Tuhan supaya rumah tangga kita dibangun di atas dasar yang kuat. Saya sering tidak bosan ibu-ibu selalu mengatakan ini ada salam kekuatan. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Natoiki puang matua. Bagaimana respon kita, bagaimana respon ibu-ibu adalah lakukan firman Tuhan, andalkan Tuhan, dan mari kembali dalam hidup kita mengandalkan pemilik diri dan kehidupan ini. Selamat bagi ibu-ibu dalam posisi ibu yang bijaksana, bukan ibu yang bodoh. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sungguh indah firman yang kita dengarkan bersama pada sore hari ini, dan saatnya kita akan meresponi pemberitaan firman yang sudah kita dengar bersama. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan, dan kita diingatkan lewat nats persembahan yang terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan memberikan persembahan, dan pundi yang disiapkan ada 2, untuk Komisi Hari Doa Sedunia dan untuk PWGT Jemaat Rama. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Ini Seorang Musafir ayat 1 dan 2. Musafir mengembara di jalan sesat, dan Yesus gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Dan aku diam di rumah Tuhan, dan beri jamu di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Olehnya segarlah jiwaku, kekuatan diberi padaku, ke air tenangku dituntun, dijaganya dengan tekun. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Dan digelar aku diam di rumah Tuhan, dan beri jamu di muka
sepanjang umurku. Mari kita berdoa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan, dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, doa untuk dunia, dan doa untuk Vanuatu. Mari kita bersatu dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai ini. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keragaman etnis dan budaya seperti Vanuatu dan setiap tempat lain di dunia ini. Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian, serta kegembiraan. Kami mengingat setiap orang yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana alam, serta ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi. Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita, karena kami mengalami kebergantungan akan hal itu. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta. Kami berdoa di hadapan-Mu, ya Tuhan, memohon berkat-Mu untuk semua PWGT di tengah-tengah jemaat ramah. Kami mohon berkat-Mu untuk pengurus PWGT, berkati dalam menata pelayanan. Di tengah-tengah ucapan syukur karena ibadah syukur bulanan dirangkaikan dengan Hari Doa Sedunia, bersama dengan saudara-saudara kami dari Republik Vanuatu. Tuhan memberkati setiap kaum ibu PWGT dalam rumah tangga masing-masing, sehingga sungguh melihat seberat apapun pergumulan dan tantangan dalam rumah tangga akan tetap kuat dan kokoh karena berdasar pada firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam syafaat kami saat ini,
bersyukur bersama dengan semua kaum ibu yang telah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini. Berkati dalam seluruh kehidupan rumah tangga, ada anak-anak kami remaja, ada yang semua berperan tim multimedia. Tuhan berkati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, baik yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan Engkau hadir memberkati Bapak Yakobus Pagiling, anak kekasih Agina Satria Rama yang dirawat di rumah sakit Hermina. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Maliku dalam perawatan jalan di rumah, Bapak Pendeta Agustinus Pali yang dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Oktavina Lago dalam perawatan di rumah, dan semua yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Juga kami mohonkan berkat-Mu untuk saudara kekasih kami, Ibu Daniela Sampai Payung, yang mempersiapkan diri akan melahirkan secara sesar. Tuhan, Engkau hadir menguatkan, menopang, dan memberkati. Juga dalam syafaat kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk semua PWGT dalam seluruh kehidupan mereka. Pimpin dan sertai kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, jalanilah seluruh kehidupanmu, andalkan kuasa dan kasih Tuhan, bangunlah hidupmu di atas dasar yang kuat, sehingga saudara-saudara akan terus menjadi berkat dimanapun kamu berada. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di gunung dan di lurah di tiap jalanku. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di daratan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam kebersamaan kita. Biarlah Tuhan membimbingmu,
memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam rumahmu seperti di sorga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang yang bijak dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangunlah rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini dan dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Ini adalah dasar yang akan kami pegang teguh. Kami akan mengikut Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita melakukan lagu "Mari Sebarkan Injil ke Seluruh Dunia". Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Masih tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu himne PWGT. Terima kasih, silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rama. Terima kasih atas kehadiran kita semua dan yang juga dalam ruangan virtual. Terima kasih atas kesediaan bersama-sama bersekutu dalam ibadah
pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rama. Tuhan Yesus memberkati.